Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasur Rizky, NIM 20201190, akan menjelaskan hasil dari resume liko saya. Yang soal pertamanya yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang matiin al-qulub atau akhlak yang kokoh. Sertakan dengan dalil Al-Quran dan pendapat para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Hadis mengenai al-qulub yang artinya orang mukmin yang paling sempurna hanya imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang kokoh adalah suatu sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa manusia, yang menjadi sumber akhirnya perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan dengan gampang dan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Soal nomor 2. Maaf, saya ralat. Contoh akhlak kepada manusia. Soal nomor 2. Contoh akhlak kepada manusia dan akhlak kepada Allah. Yang pertama, akhlak kepada Allah, yaitu menaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, berdoa, tawakal, tawaduk, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kepada manusia, menjaga hubungan baik, saling tolong menolong, saling berbagi, saling membantu, dan toleransi. Soal yang terakhir itu soal nomor 3, jelaskan konsep hukum pacaran dalam syariat Islam dan bagaimana sikap saudara selaku mukmin dalam menyikapi fenomena tersebut. Dalam pemaparannya Ustadz mengatakan secara hukum pacaran adalah haram karena bukan budaya yang berasaskan agama Islam. Namun dari kebiasaan barat, pacaran ala barat ini merupakan bagian dari mendekati zina yang merupakan suatu larangan atau dilarang oleh Allah SWT. Islam telah mengatur bagaimana seharusnya hubungan laki-laki dan perempuan. Lalu terdapat pacaran dalam Islam? Kata pacaran dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bersuka-sukaan apa yang disenangi mereka. Yang kedua, pacaran berarti bergenda yang sama artinya dengan berkencan atau berpasangan untuk berzina. Yang ketiga, pacaran berarti berteman dan saling menjajaki kemungkinan untuk mencari jodoh berupa suami atau istri. Pada Quran surat Al-Isra ayat 17 yang artinya saya ralat, Allah SWT berfirman pada surat Al-Isra ayat 17 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Rasulullah bersabda yang artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak terhadap pernikahan dirinya dibanding walinya, dan gadis dimintakan perintah untuk pernikahan dan tanda persetujuan ialah diamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masa penjajakan ini dapat disamakan dengan masa pacaran. Rasulullah memberi tuntunan bagi orang yang dalam masa pacaran atau dalam masa pertunangan sebagai berikut. Yang pertama, pada masa pertunangan antara mereka yang bertunangan dan pacaran adalah hubungan orang-orang yang tidak ada hubungan mahram atau belum melaksanakan akad nikah. Yang kedua, memelihara matanya agar tidak melihat aurat pacar atau tunangan. Begitu pula wanita atau laki-laki yang lain melihat saja dilarang, tentu lebih dilarang untuk merabanya. Menurut pendapat saya, kesimpulannya adalah pacaran itu haram dan sebaiknya dijauhi oleh kalangan anak muda atau remaja. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.